Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat berjumpa kembali melalui channel ini untuk mendengarkan firman Tuhan yang menjadi khotbah pada Kamis Putih tanggal 28 Maret 2024 dengan tema Yesus teladan bagi kita, yang didasari pada nats firman Tuhan dalam Yohanes 13 ayat 1-17. Baiklah Bapak Ibu Saudari, saya akan bacakan nats firman ini untuk kita, dan demikianlah firman Tuhan, mari kita mendengarkannya. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat Engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua." Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya." Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, mengawali khotbah ini ada sebuah kisah tentang dua ekor kambing gunung yang bertemu satu sama lain dari arah yang berlawanan. Mereka bertemu di jalan yang sempit, di tepi jurang yang terjal, yang hanya cukup untuk dilewati oleh satu kambing saja. Artinya, kalau mereka bertemu dari arah yang berlawanan, maka kambing gunung tidak bisa berpapasan. Kondisinya di sebelah kiri adalah tebing yang terjal, dan di sebelah kanan adalah danau yang dalam. Keduanya kemudian saling berpandangan. Apa yang harus mereka lakukan? Keduanya tak dapat balik karena terlalu berbahaya. Tak dapat berputar karena jalan itu terlalu sempit. Kemudian salah satu dari mereka membaringkan dirinya di jalan yang kecil itu, lalu mengembik
memberi tanda kepada kambing di depannya supaya berjalan di atasnya. Dan selamatlah keduanya dari kecelakaan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kadang-kadang manusia tidak lebih bijak dari kedua kambing gunung di atas, yang mau saling merendahkan diri untuk memberi jalan demi kebaikan serta keselamatan bersama. Seandainya kedua kambing gunung itu egois, saling menanduk, berkelahi, dan tidak ada yang mau merendahkan diri, dapat dipastikan bahwa keduanya akan terjatuh dan mati. Tapi karena di antara mereka ada yang merendahkan diri, maka keduanya menjadi selamat dari bahaya. Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, ilustrasi ini mengingatkan kita akan pentingnya merendahkan diri. Memang, merendahkan diri itu hal yang sangat sulit untuk dilakukan. Apalagi jika sampai orang lain tidak lagi menghargai kita. Sejujurnya, kita membutuhkan pengakuan dan penghargaan. Oleh karena itu, dalam teori psikologi dikatakan bahwa setiap orang butuh yang namanya aktualisasi diri. Aktualisasi diri berkaitan dengan harga diri. Tetapi di balik keinginan itu tersimpan sebuah ketakutan, yaitu apa jadinya jika aku tidak dihargai? Apa jadinya jika orang lain tidak mengakui keberadaanku? Oleh sebab itu saudara-saudara, tidak heran apabila banyak orang akan berjuang memperoleh pengakuan itu dengan berbagai cara seperti kekayaan, jabatan, pendidikan, prestasi, pengaruh atas orang lain, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Yesus memutarbalikkan konsep para murid dan juga mungkin konsep kita tentang harga diri dan kebesaran itu. Melalui pembasuhan kaki seperti yang kita lihat dalam perikop ini, Yesus ingin meneguhkan perkataannya dalam Matius 20 ayat 26 sampai 28 yang berkata, "Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Saudara-saudara, atas apa yang Tuhan Yesus lakukan terhadap murid-muridnya ini, maka kemudian Petrus memberikan sebuah reaksi, di mana Petrus yang merasa jengah atau tidak pantas dibasuh kakinya oleh sang guru, memperlihatkan pekerjaan itu adalah sebuah pekerjaan yang rendah. Pekerjaan yang hanya pantas dilakukan oleh seorang budak. Tidak pernah ada dalam tradisi manapun seorang guru membasuh kaki para muridnya. Yang ada adalah murid membasuh kaki sang guru. Jadi apa yang Yesus lakukan adalah sebuah peristiwa yang mengejutkan, mencengangkan, dan dramatis karena belum pernah ada yang melakukan sebelumnya. Di dalam ayat 12 dalam perikop ini, Tuhan Yesus berkata, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu?" Gelar yang diberikan para murid bahwa dia adalah guru dan Tuhan dimaknai secara baru oleh Tuhan Yesus. Dalam hal ini, gelar diri Yesus sebagai guru dan Tuhan bukanlah suatu gelar untuk menunjukkan suatu kekuasaan duniawi yang dipakai untuk memerintah dan merasa berhak memperoleh perhatian atau pujian dari orang lain. Tetapi gelar diri Yesus sebagai guru dan Tuhan dimaknai sebagai suatu gelar untuk mengungkapkan tindakan merendahkan diri yang bersedia untuk melayani orang lain, walaupun yang dilayani ternyata tidak memberi penghargaan sebagaimana yang diharapkan, bahkan mereka kemudian justru mengkhianati gurunya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagi Yesus harga diri dan kebesaran seseorang lebih terkait erat pada kemampuannya bersikap rendah hati di hadapan Tuhan dan sesamanya. Aktualisasi diri terjadi ketika kita mampu melayani dengan sungguh-sungguh tanpa embel-embel ambisi untuk mengejar prestasi ataupun harga diri. Sebab jika itu yang menjadi orientasi kehidupan dan pelayanan kita, maka kita akan kehilangan makna pelayanan itu sendiri yang adalah untuk melayani Tuhan
yang bukti konkretnya kita lakukan pada sesama kita. Kemuliaan bukan hak kita, tetapi itu adalah hak Tuhan. Bukankah kita ini hanya hamba yang patut menerima kemuliaan dari Sang Tuan kehidupan itu sendiri, yaitu Tuhan Yesus Kristus? Kemudian saudara-saudara, di dalam ayat 13 sampai 15, Tuhan Yesus kemudian berkata lagi, "Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Yesus mewajibkan kita untuk melakukan apa yang telah diteladankannya. Ini wajib saudara-saudara, tidak bisa ditawar-tawar. Mengapa kita sering gagal menjadi teladan bagi orang lain untuk bersikap rendah hati, atau tulus melayani, dan saling mengasihi atau melayani? Karena kita lebih banyak berbicara daripada berbuat. Kita lebih pandai bermain kata daripada mewujud nyatakan kata-kata kita. Kita lebih pandai berargumentasi daripada bermeditasi apakah kita semakin dekat dengan Tuhan atau sesama. Umumnya kita merasa cukup berhasil dalam memberikan nasihat dan pengajaran, tetapi sering gagal dalam menjalani teladan yang sebenarnya. Oleh sebab itu, melalui perikop ini Yesus memperlihatkan kepada kita bagaimana sikap rendah hati itu. Dan itulah yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Melalui teladan Tuhan Yesus ini kita dapat belajar bahwa dalam kondisi apapun, kita harus tetap bersikap rendah hati, bersedia melayani sesama, bahkan dalam kerendahan sekalipun. Hidup bersama satu dengan yang lain dalam sebuah persekutuan yang penuh kasih adalah hal yang sangat penting. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka melalui perikop ini, dalam keheningan Kamis Putih ini, kita diajak mempersatukan diri kita, keluarga kita, hidup kita bersama Yesus dalam perjamuan bersamanya. Semoga kita berani merendahkan diri, menjadi pelayan, menjadi hamba yang rela dan mau memberikan setiap karya pelayanan kita untuk kemuliaan Tuhan. Menjadi hamba yang mau dan berani memberi diri kita untuk orang lain. Dan hidup dalam kerendahan hati, juga kesederhanaan. Mari kita belajar untuk tidak melekat erat dan takut kehilangan kuasa, nama, dan kehormatan. Mari kita rela dan mau serta berani untuk menanggalkan semua keangkuhan kita dan berani menjadi hamba dan pelayan yang mampu membersihkan dan menyelamatkan hidup kita. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat firman-Mu yang telah mengingatkan kami supaya kami meneladani kerendahan hati yang telah Kau tunjukkan. Biarlah Tuhan dengan kuasa Roh Kudus Tuhan kami mampu setiap saat melakukan apa yang telah Kau teladankan bagi kami tentang kerendahan hati. Dan ampuni kami dari segala dosa kami, supaya kami layak menerima berkat-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.